Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah berjudul Pendapat Hajrat Mirza Ghulam Ahmad mengenai jihad. Pendapat Hajrat Mirza Ghulam Ahmad mengenai jihad. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, sebagai pendahuluan dari risalah ini, bahwa tuduhan terhadap diri Hajrat Mirza Ghulam Ahmad yang tersebar luas adalah ia atau Hajrat Mirza Ghulam Ahmad ini adalah menolak ajaran Islam tentang jihad dan mendorong umat muslim untuk menolak ajaran ini. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diberikan di dalam bagian ini, yang pertama akan mempelajari ajaran-ajaran Quran suci dan riwayat hadis Nabi suci Muhammad SAW untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan jihad itu di sini. Bagian ini kemudian mengutip pendapat para ahli agama Islam tentang arti kata jihad itu sendiri. Kutipan-kutipan tersebut itu adalah membuktikan bahwa kata jihad mengandung pengertian perjuangan di dalam arti yang seluas-luasnya. Pendapat para ulama ternama juga dikutip di sini untuk membuktikan bahwa istilah jihad tidaklah sama dengan perang atau qital atau pertempuran fisik. Tuduhan lain yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa Hajrat Mirza Ghulam Ahmad menyatakan dukungannya pada pemerintah Inggris, pemerintah penjajahan Inggris di India, karena bertindak menentang kepentingan umat muslim. Sangat setia kepada pemerintahan Inggris dan mengutuk pendapat apapun tentang jihad. Pada kenyataannya, semua tokoh muslimin pada masa itu sangat setia kepada pemerintahan kolonial Inggris dan mengutuk pendapat apapun tentang jihad. Pendapat apapun tentang jihad yang melawan pemerintahan kolonial Inggris di India. Tulisan-tulisan Hajrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikutip di dalam bagian-bagian ini untuk menunjukkan bahwa beliau Hajrat Mirza Ghulam Ahmad adalah benar-benar percaya kepada ajaran Islam yang menyangkut tentang ajaran jihad, bahwa ia mempraktekannya dengan cara yang sesuai dengan zamannya, dan ia menganggap bahwa jihad sebagai berjuang berdasarkan
syarat-syarat yang ditentukan di dalam agama Islam itu sendiri. Dijelaskan juga bahwa pada zamannya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu konsep jihad ini disalahartikan. Konsep jihad pada zaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini disalahartikan. Jihad kemudian diartikan sebagai pembunuhan. Pendapat salah inilah yang ditolak oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan ia mendorong umat Islam untuk menolaknya pula. Jadi yang ditolak oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah jihad yang diartikan sebagai pembunuhan. Saya ulangi lagi, yang ditolak oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada zaman beliau itu jihad diartikan sebagai pembunuhan. Lalu jihad menurut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu bagaimana? Jawabannya yang pertama, haruslah diketahui bahwa kata jihad berasal dari kata juhud yang berarti berjuang. Kata ini kemudian diartikan secara metaforis, secara metafora, secara kiasan, yang berarti perang keagamaan, government agresi aur jihad, halaman 3. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, yang kedua menyangkut arti yang dipakai, apakah perang fisik atau perang spiritual, apakah perang dengan menggunakan pedang ataukah perang dengan menggunakan pena atau menggunakan dalil atau dengan menggunakan argumentasi. Ayat berikut ini cukup menjadi petunjuk kita. Quran suci di dalam surat 8 atau surat Al-Anfal ayatnya 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, bersiaplah menghadapi mereka atau musuh dengan segenap kemampuan. Surat Al-Anfal surat 8 ayatnya 60. Di dalam ayat tersebut itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengerahkan segenap kemampuan kita dalam melawan musuh dan menggunakan cara yang kita anggap sebagai cara yang terbaik dan paling efektif, paling efisien. Terdapat dalam kitab Majmu'al Istiharat volume 1 halaman 360. Kemudian yang ketiga, keadaan seperti sekarang ini dapat dikatakan berjihad. Saya berjaga sampai larut malam hingga jam 3 pagi hari. Setiap orang harus ikut melakukannya dan demi agama serta tugas-tugas
keagamaan mereka harus bekerja siang dan malam. Kitab Malfujat bab Romawi 4 halaman 196. Kemudian yang keempat, masa ini adalah masa perang spiritual. Masa ini adalah masa perang spiritual. Memerangi setan sedang berlangsung. Setan sedang berusaha untuk menghancurkan ajaran Islam dengan segala senjatanya. Dia berharap dapat mengalahkan Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun gerakan ini dalam rangka mengalahkan setan dalam pertempurannya yang terakhir. Terdapat dalam kitab Malfujat bab Romawi 5 halaman 25. Yang kelima, jihad pada zaman ini adalah untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam dan melawan para pengkritik agama Islam dengan menyebarluaskan keindahan dan kebenaran agama Islam yang betul-betul benar atau benar betul-betul, yaitu Islam ke seluruh dunia dan untuk memanifestasikan kebenaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh dunia. Ini adalah yang juga dinamakan jihad. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat lingkungan yang berbeda di dunia ini. Surat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikutip di dalam Ruhani Kazain volume 17 halamannya 17. Yang keenam, misionaris Kristen telah memulai perang yang berbahaya ini melawan ajaran agama Islam. Di medan perang mereka muncul dengan penanya, dengan argumentasinya, dengan dalil-dalilnya, bukan dengan pedang atau meriam yang sebenar-benarnya itu. Jadi senjata yang harus kita miliki di dalam memasuki medan perang, medan pertempuran pena tersebut hanyalah dengan dalil-dalil atau dengan pena atau dengan buah karya pena kita. Kami yakin bahwa tugas setiap orang muslim untuk terjun ke dalam peperangan semacam ini terdapat di dalam kitab Malfujat bab Romawi 1 halaman 217. Kemudian yang ketujuh, di zaman ini pena telah digunakan untuk melawan kita. Dalil-dalil dan argumentasi yang dituliskan ke berbagai media. Dengan pena inilah kita menjadi menderita dan merasakan sakit. Untuk menjawab masalah ini, kita juga harus
menggunakan pena, menggunakan dalil-dalil dan menggunakan argumentasi-argumentasi dan logika-logika sebagai senjata kita untuk melawan mereka yang juga memakai pena atau dalil itu. Terdapat di dalam kitab Malfujat bab Romawi 1 halamannya 44. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.